Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan membuat sebuah desain PCB dari power supply menggunakan software Proteus. Pertama-tama kita buka dulu software Proteus tersebut. Di sini saya menggunakan Proteus versi 8.9. Ya, kita buka terlebih dahulu softwarenya. Nah, di sini yang pertama muncul adalah PCB layout. Tapi untuk yang pertama kita menggunakan schematic capture terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah memilih beberapa komponen saya yang akan saya gunakan untuk rangkaian dari power supply tersebut. Dan yang pertama kita memulai dari menempatkan trafo, lalu disusul dengan dioda. Di sini kita menggunakan 2 dioda. Dioda ini kita putar terlebih dahulu. Setelah dioda kita tempatkan, selanjutnya kita akan menaruh kapasitor. Di sini kita juga akan menggunakan 2 kapasitor. Kapasitor pertama berkapasitas 1000 mikrofarad. Setelah kapasitor kita akan menaruh IC 7805. Setelah IC kita akan menempatkan kapasitor kedua sebesar, nanti kita setting sebesar 10 mikro. Setelah kapasitor selesai, kita akan memasang alternator pada trafo. Setelah itu kita akan sambungkan. Terlebih dahulu kita sambungkan alternator dengan trafo. Lalu trafo dengan dioda kedua. Dioda 2 menuju ke kapasitor kedua yang nantinya akan terhubung ke ground. Lalu dioda 1 juga akan dihubungkan ke trafo. Dari dioda 1 kita akan hubungkan ke IC 7805. Dan setelah dari 7805 kita akan sambungkan ke kapasitor kedua. Kita akan sambungkan sesuai pada gambar. Lalu kita sambungkan juga kapasitornya. Kapasitor pertama juga ground dari IC 7805. Setelah itu kita akan mencari DC voltmeter. Nanti supaya kita bisa melihat berapa output dari rangkaian power supply ini setelah kita run nanti. Lalu kita juga akan mencari ground. Nah, kita pasang ground di bawah IC 7805. Setelah itu kita taruh resistor. Resistor ini
untuk menjaga agar LED nantinya tidak terbakar. Lalu kita akan masang LED. Kita akan menyambungkannya antara resistor LED dan DC voltmeter. Jangan lupa kita sambungkan DC voltmeternya. Dan jangan lupa menyambungkan rangkaian ini dengan ground. Kita sambungkan dulu groundnya. Dan ini hasilnya setelah kita running, LED berhasil menyala dan tegangan yang tertera pada DC voltmeter sebesar 5 volt DC. Setelah kita menggambar rangkaian di schematic capture, baru kita akan pindah ke PCB layout. Di sini kita tinggal menempatkan kembali komponen yang sudah kita taruh di skematik tadi. Jadi tinggal menempelkan saja. Di sini saya menggunakan terminal blok sebagai pengganti trafo, karena untuk trafo dan LED untuk PCB layout ini tidak ada. Jadi maka kita akan menggantinya dengan terminal blok. Kita beri tanda dengan tulisan input AC. Setelah itu kita taruh dioda pertama dan dioda kedua. Anak panah ini menunjukkan arah rangkaiannya. Jadi nanti kita tinggal mengikuti anak panahnya saja untuk membuat PCB-nya. Setelah kita taruh dioda 1 dan dioda 2, kita akan menaruh kapasitor. Kita harus merotasi terlebih dahulu sebelum menempatnya ke papan PCB, karena jika tidak dirotasi maka hasilnya bisa terbalik. Setelah kita menaruh kapasitor pertama, kita akan menaruh IC 7805.
Lalu kapasitor kedua jangan lupa dirotasi terlebih dahulu. Setelah itu resistor. Dan juga terminal blok sebagai pengganti LED yang sudah seperti saya katakan pertama, karena LED tidak ada maka diganti oleh terminal blok. Lalu kita akan menggarisnya, kita ikuti saja anak panah yang sudah tertera di papan PCB. Kita tinggal hubungkan saja mengikuti arah yang sudah seperti ada papan PCB. Kita sambungkan ini ke 7805. Setelah 7805 kembali ke kapasitor kedua. Lalu dari kapasitor ke terminal blok sebagai pengganti LED. Dan kapasitor ke terminal blok. Setelah selesai, kita akan beri dia kotak, mengibaratkan sebagai papan PCB-nya. Langsung kita tempatkan saja. Lalu kita akan melihat, kita juga bisa memberinya tulisan dengan menekan ikon A tersebut. Lalu kita akan melihat bentuk 3D dari papan PCB ini. Dan inilah hasil dari rangkaian power supply jika dilihat dari tampak depan atas bawah menggunakan 3D visualizer. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih.